Allah hanya mengasihi orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak mengasihi maka takkan dikasihi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi semua penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangimu. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode yang ketiga kali ini, kita akan membersamai nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Sebagaimana sifat Ar-Rahman yang artinya pengasih diambil dari akar kata rahmah, kasih sayang, maka kata rahim pun diambil dari akar kata yang sama. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, karena sifat Allah yang paling dominan adalah sifat kasih sayang. Namun mungkin kita bertanya, di mana letak perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau sifat Ar-Rahman artinya kasih sayang Allah, sifatnya umum, meliputi semua makhluk ciptaannya, baik yang berhak dikasihi maupun yang tak berhak dikasihi. Tapi sifat Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang sifatnya khusus. Allah hanya mengasihi orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin sekalian, walaupun rezeki Allah tidak pernah putus kepada orang-orang yang kafir sekalipun, tetapi hamba-hamba Allah yang beriman, karena kedekatan mereka dengan Allah, maka Allah berikan untuk mereka hubungan yang spesial, ikatan yang istimewa, yang membuat mereka punya perlakuan khusus di sisi Allah. Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan untuk mereka perlakuan khusus. Apa pengertian perlakuan khusus? Allah akan membersamai kita di momen-momen yang begitu sulit, di saat banyak orang yang tak beriman kepada Allah dilanda stres, depresi, merasa tertekan, melihat dan menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan ini. Tapi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh mampu menghadapi itu semua. Perhatikan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallah ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah,
minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Kenapa? Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Para hadirin, kita lihat kadang-kadang dalam kehidupan ujian Allah untuk hambanya yang beriman jauh lebih banyak daripada ujian Allah untuk hamba-hambanya yang kafir sekalipun. Tapi yang paling menarik, bagaimana orang-orang yang beriman ini dengan iman mereka, mereka diberikan kekuatan untuk senantiasa bersabar. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, sungguh aneh seorang mukmin itu. Dia bisa menghadapi berbagai permasalahan dengan baik. Ketika diberi nikmat, dia tak lupa bersyukur, dan ketika diberi musibah, dia pandai untuk bersabar. Innallah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Dan ini pengejawantahan sifat rahimnya Allah. Para hadirin, terkadang kita juga melihat dalam kehidupan kita banyak perlakuan-perlakuan Allah secara khusus. Apakah untuk para nabinya yang kita sebut dengan mukjizat, ataukah kepada para walinya yang kita sebut dengan karomat, ataukah kepada hamba-hambanya yang lain yang kita namakan dengan ma'unah. Tak jarang kita melihat seorang di saat menghadapi kesulitan hidup, justru dia merasakan bagaimana campur tangan Allah dalam hidupnya yang membuat dia mampu menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Ini adalah wujud dari sifat rahimnya Allah. Itu nih. Bagaimana pula dengan di akhirat? Al-mutahabbun fi zilli arsyir rahman. Disebutkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah di dunia, nanti pada hari kiamat ditempatkan Allah dalam naungan arasy-Nya. Lihat, ini perlakuan khusus. Makanya paling banyak di dalam Al-Quran Allah memberikan pemberian istimewa kepada para hambanya yang gak diberikan kepada semua manusia. Contoh, Allah berikan hikmah dan kebijaksanaan kepada Luqman Al-Hakim. Siapa Luqman? Seorang hamba sahaya, kulit hitam, budak. Tapi lihat, Allah muliakan dia dengan dijadikan kisah dan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ini salah satu wujud pengejawantahan sifat Ar-Rahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang diberikan Allah hikmat kebijaksanaan, maka sungguh Allah telah anugerahkan kepadanya nikmat yang besar. Para hadirin, di surga nanti kasih sayang Allah tercermin jelas bagi hamba-hambanya yang ditempatkan sebagai penduduk surga. Mereka tidak perlu bersusah payah. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, kata Allah. Bagi penduduk surga terdapat di surga segala apa yang mereka idam-idamkan. Bahkan kami punya tambahan yang lebih daripada apa yang terbersit di pikiran dan hati mereka. Ini namanya kasih sayang khusus. Nah, untuk itu kita patut untuk bertanya, bagaimana konsekuensi sifat Ar-Rahim ini dalam perilaku kita sehari-hari? Tentu yang pertama, sifat ini harus mengajarkan kita untuk mengedepankan saling menyayangi, khususnya di antara sesama orang-orang yang beriman. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tak mengasihi,
maka takkan dikasihi. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangi semua penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangimu. Jadi, jangan jadi pribadi yang senang kalau nyusahkan orang. Kalau orang suka menyusahkan orang lain, berarti dia belum paham konsekuensi nama Ar-Rahim. Bayangkan para hadirin, ketika kita bantu yang susah, kita bela yang tertindas, kita kuat dan berdayakan yang lemah, maka sesungguhnya di balik apa yang kita lakukan tercermin sifat Allah Ar-Rahim. Dalam sebuah hadis, pernah suatu ketika Allah menegur Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, Allah berkata, aku sakit. Kenapa kau tidak menjengukku? Musa bertanya, bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Sedangkan engkau adalah penguasa alam semesta. Lantas Allah menjawab, bukankah telah sampai kabar kepadamu bahwa si fulan sakit? Kenapa kau tak kunjungi dia? Sekiranya kau kunjungi dia, niscaya kau akan menemukan aku bersamanya. Ini menggambarkan pada kita pengejawantahan nama Ar-Rahim ketika kita mengunjungi yang sakit, ikut mengantarkan jenazah mereka yang meninggal, ikut pula bermusyawarah memberikan masukan dan gagasan-gagasan positif bagi mereka yang kebingungan. Segala bentuk kasih sayang yang kita wujudkan dalam bentuk bantuan kepada sesama, ini juga adalah konsekuensi dari meneladani akhlak Ar-Rahim. Untuk itu, janganlah ragu. Semua yang kita tanam dari iman dan amal soleh di dunia, akan datang momen nama Allah Ar-Rahim akan membalas iman dan kasih sayang itu dalam bentuk perlakuan khusus yang Allah berikan kepada para hambanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sabatur and Travel, Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya.